Egy Maulana Fikri dipastikan tidak lagi membela FK Senika. Kedua pihak menyepakati pemutusan kontrak, Egy tidak lagi bermain untuk klub peserta Fortuna Liga tersebut. Kabar ini disampaikan oleh agen Egy Maulana, Dusan Bogdanovic. Dia mengatakan bahwa kliennya telah berpisah dengan FK Senika sejak sebulan yang lalu. FK Senika telah diputuskan terdegradasi dari Fortuna Liga. Lisensi dari tim berjuluk Zahoraci itu dicabut Federasi Sepak Bola Slovakia. Sepak Bola Slovakia menganggap bahwa FK Senika tidak dapat memenuhi sejumlah persyaratan, semisal infrastruktur termasuk stadion hingga keuangan meliputi rekening tahunan, kewajiban jatuh tempo, informasi keuangan masa depan. FK Senika sempat mengajukan banding kepada Sepak Bola Slovakia, namun ditolak. Keputusan ini adalah final dan tidak dapat diajukan banding, tulis Sepak Bola Slovakia. Dalam lamannya pada Jumat, tanggal 27 Mei tahun 2022. Egy bergabung dengan FK Senika pada Agustus tahun lalu. Dia menandatangani kontrak selama setengah musim hingga Desember tahun 2021. Begitu kontraknya habis, Egy kembali diikat FK Senika. Zahoraci menghadiahkan perpanjangan kerja sama selama 1,5 tahun bagi pemain timnas Indonesia itu. Semusim membela FK Senika, Egy bermain dalam 26 pertandingan. Dia membukukan 2 gol dan 4 assist. Legenda Manchester City Sergio Aguero meyakini faktor pengalaman akan jadi penentu duel antara Liverpool vs Real Madrid di final Liga Champions 2021-2022 nanti. Liverpool dan Madrid bertemu sekali lagi. Pertemuan sebelumnya tersaji pada tahun 2018 silam. Saat itu Liverpool dipaksa bertekuk lutut oleh Madrid. El Real pun sukses meraih trofi UCL yang ke-13. Liverpool kembali ke final pada tahun berikutnya dan meraih gelar juara yang ke-6. Sekarang mereka berusaha mengoleksi gelar ke-7 sementara Madrid ingin menggenapi koleksi trofi UCL mereka menjadi 14. Sergio Aguero mengatakan, tak heran jika ada yang mengunggulkan Liverpool menang. Sebab mereka tampil sangat perkasa dalam beberapa musim belakangan ini. Termasuk pada musim ini. Sebelum final Liga Champions ini, The Reds bahkan sudah mengoleksi 2 trofi juara. Saya pikir Real Madrid memiliki lebih banyak pengalaman secara keseluruhan sebagai klub. Tetapi Liverpool telah tampil baik di Liga Champions selama beberapa tahun terakhir, kata Aguero pada Stake.com, via Mirror. Menurut Sergio Aguero, duel final Liga Champions ini memang tampak berimbang. Akan tetapi menurutnya, Real Madrid punya keunggulan secara historis ketimbang Liverpool dan itu akan berdampak besar pada mental para pemain Los Blancos. Ini akan nyaris seimbang, tetapi saya pikir Madrid akan lebih percaya diri, setelah memainkan final sebelumnya dan membalikkan pertandingan sulit di masa lalu. Itulah keunggulan yang bisa saya tunjukkan. Sejarah dan pengalaman memang memiringkan timbangan. Madrid membuktikannya, memenangkan pertandingan kandang mereka dengan Bernabeu menjadi faktor kunci. Tapi finalnya di tempat netral jadi mungkin lebih seimbang. Real memiliki banyak tim hebat, dan ini tidak berbeda. Di luar penampilan individu setiap kali, klub itu sendiri memiliki bobotnya sendiri. Ketika pemain memahami itu, tidak peduli tim mana mereka bermain, bobot sejarah menjadi lebih hadir, cetus Aguero. Real Madrid sedang bersukaria. Tim asal ibu kota Spanyol itu baru saja memenangkan trofi Liga Champions musim 2021-2022. Trofi itu mereka dapatkan di Stade de France. Di Stadion Nasional Prancis itu, Real Madrid berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 1-0 dan mereka berhak mendapatkan trofi Liga Champions. Bagi Real Madrid ini merupakan pencapaian yang spesial. Karena dalam 8 tahun terakhir mereka sudah memenangkan 5 trofi UCL. Ini membuat sejumlah pemain Real Madrid itu kini menjadi pemain aktif dengan trofi UCL terbanyak. Sebelum Real Madrid memenangkan trofi UCL di musim 2013-2014, ada beberapa pemain yang sudah agak lama berada di skuad El Real pada saat itu. Mereka adalah Marcelo, Karim Benzema, dan Nacho Fernandes. Marcelo bergabung dengan Real Madrid di tahun 2007, sementara Benzema bergabung dengan El Real di tahun 2009.
Mereka memenangkan trofi juara UCL pertama dalam karir mereka di tahun 2014 itu. Jadi termasuk dengan trofi di Prancis ini, Marcelo dan Benzema sudah meraih total 5 trofi UCL. Beberapa pemain Real Madrid lainnya yang memenangkan 5 trofi UCL adalah mereka yang bergabung tepat sebelum El Real juara di tahun 2014 silam. Mereka adalah Gareth Bale, Luka Modric, Dani Carvajal, Isco dan Casemiro. Modric bergabung dengan Real Madrid di tahun 2012 silam, sementara Casemiro, Isco, Bale dan Dani Carvajal bergabung di musim panas tahun 2013. Selain itu ada juga Nacho Fernandes yang diorbitkan dari tim Castilla El Real di tahun 2012, sehingga mereka semua mengoleksi total 5 trofi juara UCL. Toni Kroos bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2014 silam. Ia dibeli dari Bayern Munchen setelah Real Madrid menjuarai La Decima di tahun 2014. Bersama Real Madrid, Kroos hanya memenangkan 4 trofi UCL. Namun secara total ia sudah memenangkan 5 trofi UCL. 1 trofi lainnya ia dapatkan saat membela Bayern Munchen, di mana ia turut menghantarkan Die Roten meraih treble winners di tahun 2013. Catatan para pemain itu sukses menyamai catatan Cristiano Ronaldo. Hingga saat ini, Ronaldo adalah pemain aktif yang memenangkan trofi UCL terbanyak. Ia memenangkan total 5 trofi, 4 bersama Real Madrid dan 1 bersama Manchester United. Para pemain itu juga resmi melampaui catatan Lionel Messi, di mana La Liga sepanjang karirnya hanya memenangkan 4 trofi UCL bersama Barcelona. Bintang Real Madrid, Karim Benzema, telah kembali berlatih lebih awal, jelang final Liga Champions. Pemain internasional Prancis itu diberikan kesempatan untuk liburan lebih lama oleh pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti, jelang final Liga Champions pada tanggal 28 Mei tahun 2022. Benzema tidak masuk skuad Madrid untuk laga akhir pekan melawan Cadiz. Dikutip dari Football Espana, Ancelotti menyatakan Benzema tidak akan kembali untuk berlatih sampai besok. Namun, sang striker justru pamer foto di Instagram yang menunjukkan dia telah kembali ke pusat kebugaran, yang berada di rumahnya di ibu kota Spanyol. Ancelotti diharapkan bisa mendapatkan pemain kuncinya untuk pertandingan terakhir di La Liga Spanyol pada tanggal 20 Mei tahun 2022 melawan Real Betis. Real Madrid diizinkan untuk bertanding lebih awal akhir pekan ini. Benzema diprediksi bisa bertanding melawan tim asal Andalusia tersebut. Tapi Ancelotti masih khawatir dengan beban kerja berlebih top scorer timnya itu di final dan pertandingan Nations League UEFA bersama Prancis musim panas tahun ini. Ancelotti percaya diri kalau timnya akan diisi oleh semua pemainnya yang bugar untuk menghadapi Liverpool. Itu kabar baik soal skuad ini. Kami bukan hanya sekadar 11 pemain. Mereka Rodrigo dan Valverde mungkin bisa jadi starter di Paris. Kedalaman skuad Liverpool musim ini terbukti sudah sangat baik. Jurgen Klopp bisa mencadangkan banyak pemain inti dan The Reds masih bisa meraih kemenangan dan main apik seperti biasanya. Teranyar, Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022, Liverpool membalikkan kedudukan untuk menundukkan Southampton dengan skor 2-1. Pertandingan ini jadi panggung pertunjukan bagi mereka yang jarang bermain. Betapa tidak, Klopp membuat 9 perubahan dari starting 11 Liverpool ketika menundukkan Chelsea di final FA Cup akhir pekan lalu. Pertandingan itu berlangsung sampai adu penalti, wajar jika pemain Liverpool kelelahan. Menariknya, 9 perubahan dalam starting 11 tidak lantas mengurangi kekuatan Liverpool. The Reds masih menjaga level permainan yang tidak jauh berubah. Rotasi skuad seperti ini jadi bukti bahwa Liverpool terus berkembang beberapa tahun terakhir. 2-3 musim lalu, Liverpool tampak selalu kesulitan setiap kali mencadangkan pemain-pemain inti. Kini, hampir di setiap posisi di lapangan, Klopp punya 2 pilihan pemain dengan level yang tidak jauh berbeda. Akibatnya, dia pun merasa bersalah jika terus mencadangkan pemain yang layak mendapatkan menit bermain. Ini sebuah kejahatan, mencadangkan pemain. Saya minta maaf kepada semua orang. Saya sudah pernah mengatakan ini beberapa kali, kata Klopp di LiverpoolFC.com.
Sudah beberapa kali bertanya soal masalah line up, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada masalah. Saya punya opsi, jadi saya bisa mencoba ini dan itu. Kemenangan ini juga menjaga asa Liverpool meraih kuadruple. Musim ini musim istimewa bagi Liverpool, mereka sudah menjuarai Piala FA dan Carabao Cup, serta masuk final Liga Champions dan masih bersaing di puncak Premier League. Hari ini kami bisa saja menurunkan line-up berbeda, tapi saya sangat suka line-up yang sekarang, permainan kami sangat-sangat bagus, sambung Klopp. Tentu sulit bagi mereka yang jarang bermain, karena itu saya mengharapkan mereka akan memberikan reaksi. Namun, yang mereka tunjukkan bukan hal normal, ini spesial. Apapun yang terjadi musim ini bisa terwujud karena tim kami sangat spesial. Maaf Real Madrid, Kylian Mbappe putuskan bertahan di PSG. Kylian Mbappe tidak bakal bergabung dengan Real Madrid atau klub lain musim depan. Striker 23 tahun Prancis itu, menurut Fabrizio Romano, telah memutuskan untuk bertahan di PSG. Kontrak Mbappe bersama PSG akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Fabrizio Romano menyebutkan bahwa Mbappe dan PSG sudah menyepakati kontrak anyar. Menurut pakar transfer Eropa itu, kontrak baru Mbappe di PSG berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mohamed Salah dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru yang sudah disodorkan Liverpool. Tawaran The Reds itu tidak sesuai dengan keinginan Salah. Salah merupakan pemain penting bagi Liverpool. Dia telah mencetak 152 gol dari 237 pertandingan sejak bergabung dengan The Reds dari AS Roma pada 2017. Namun dalam beberapa bulan terakhir, masa depan Salah cukup ramai dibahas. Ini disebabkan kontrak sang winger yang akan berakhir pada tahun 2023. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Salah akan memperbaharui kontraknya di Liverpool. Alhasil pemain asal Mesir tersebut sudah mulai dikaitkan dengan kepindahannya dari Anfield. Keinginan Liverpool untuk memperpanjang masa bakti Salah masih bertepuk sebelah tangan. The Guardian mengklaim tawaran kontrak baru The Reds yang diajukan pada bulan Desember ditolak oleh Salah. Salah sebenarnya masih punya keinginan untuk tetap bertahan di Merseyside lebih lama. Namun, dia merasa pantas mendapatkan kontrak yang lebih baik daripada yang ditawarkan kepadanya. Menurut laporan itu, Salah masih bahagia bermain di Premier League. Dia terbuka untuk bergabung dengan klub rival Premier League lainnya apabila gagal menekan kontrak baru di Anfield. Saat konferensi pers jelang laga Brighton vs Liverpool, Jurgen Klopp berbicara soal kontrak Salah. Klopp menyebut The Reds sudah lakukan segala cara untuk memperpanjang kontrak Salah. Kami selalu menjadi klub yang sangat ambisius. Jadi sekarang tinggal Salah yang harus mengambil keputusan, ucap Klopp seperti dilansir Liverpool Echo. Pihak klub sudah melakukan apa yang harusnya kami lakukan. Dan segalanya berjalan dengan baik. Saat ini belum ada keputusan yang dibuat, Salah belum menandatangani atau menolak tawaran kami, jadi kami hanya perlu menunggu. Tak lama berselang, agen Mohamed Salah yakni Rami Abbas Issa muncul ke permukaan. Ia mengunggah emoji tertawa di akun Twitternya. Abbas memang tidak menyertakan keterangan lain selain emoji tersebut. Namun, hal itu diyakini sebagai sindiran kepada ucapan Klopp. Mbappe batal ke Madrid, Benzema beri sindiran ini. Kylian Mbappe memutuskan bertahan di Paris Saint-Germain dan batal ke Real Madrid. Karim Benzema, striker Los Blancos, langsung membuat sindiran ini. Saga transfer Mbappe akhirnya terjawab sudah. Striker muda Prancis itu memilih bertahan di PSG sampai 2025, membuat Madrid yang mengincarnya sejak lama dibuat gigit jari. Sebelumnya, Mbappe banyak diprediksi akan ke Madrid. Selain kontraknya di PSG memang bakal habis, Mbappe sudah lama diburu Los Blancos. Pada akhirnya, Mbappe justru memilih bertahan di PSG. Kabarnya, penawaran kontrak fantastis dari Les Parisiens menjadi penyebabnya, di mana pemain 23 tahun itu dikontrak dengan gaji 100 juta euro per tahun plus diberi wewenang terlibat dalam keputusan tim. Batalnya transfer Mbappe ke Madrid, seperti dilaporkan Sport Bible, kabarnya direspons Benzema.
Striker senior Prancis itu membuat unggahan, yang dinilai menyindir Mbappe. Di akun Instagramnya, Karim Benzema mengunggah sebuah foto rapper Tupac Shakur. Menariknya, foto Tupac itu dinilai menggambarkan sebuah pengkhianatan. Dalam foto itu, terlihat Tupac berjabat tangan dengan aktor Steve Baldwin. Namun jika diperhatikan, ada sosok di belakang Tupac dengan sorot mata tajam. Orang itu disebut-sebut sebagai teman Tupac yang berkhianat, sampai sang rapper tewas dibunuh. Foto itu kemudian banyak dikaitkan dengan Benzema, yang merasa terkhianati oleh Mbappe. Maklum, keduanya cukup dekat di timnas Prancis, dan Benzema sempat berharap juniornya mau menyusulnya ke Santiago Bernabeu. Bahkan, Kylian Mbappe sebelumnya diproyeksi menjadi penerus Karim Benzema di Real Madrid. Namun, batalnya transfer membuat hal itu tak terwujud. Bayer sudah jadi masa lalu buat Lewandowski. Tekad Robert Lewandowski meninggalkan Bayern Munich sudah bulat. Penyerang veteran itu sudah punya tujuan impian, seperti diungkap agennya. Lewandowski sebelumnya memang sudah memberikan indikasi kuat tidak akan bertahan di Bayern Munich. Kontraknya masih berjalan sampai 2023, tapi ia ingin mengakhiri masanya lebih cepat. Barcelona disebut-sebut sebagai tujuan utama Lewandowski. Pihak Barcelona sendiri, lewat pelatih Xavi Hernandez, mengakui meminati pemain 33 tahun tersebut. Tapi tantangan datang dari Bayern Munich, yang tampak tak rela melepaskan Lewandowski. Die Roten punya hak untuk mempertahankannya karena masih ada kontrak setahun. Agen Lewandowski, Pini Zahavi, menyoroti langkah Bayern Munich ini. Menurutnya, Lewandowski berhak untuk diberikan keleluasaan menentukan langkah setelah kontribusi besar yang diberikannya selama 8 musim. Buat Robert, Bayer adalah masa lalu. Robert punya kesempatan untuk memperkuat tim yang dia impikan, ungkap Pini Zahavi kepada Bild dan dilansir Sport. Kenapa Bayer merampas itu darinya? Klub belum membuat penawaran pembaruan kontrak apapun, imbuhnya. 8 musim memperkuat Bayern Munich, Lewandowski meraih total 19 trofi, termasuk 8 gelar Bundesliga dan 1 trofi Liga Champions. Dikabarkan Pau Torres makin dekan dengan Manchester United. Isu mengenai masa depan Pau Torres ke Manchester United, mulai menuju kenyataan. Agen bek tengah Villarreal ini diketahui sedang berada di Inggris. Pau Torres memang sedang naik daun di Spanyol dalam 2 tahun terakhir. Ini disebabkan sang bek menunjukkan performa yang sangat impresif di lini pertahanan Villarreal. Performa apik Torres membuat banyak tim top Eropa meminati jasanya. Salah satunya adalah Manchester United yang dilaporkan sangat berminat terhadap sang bek. Laporan Karusel Deportivo, Torres selangkah lebih dekat untuk pindah ke Manchester United. Sang agen dilaporkan akan terbang ke Inggris untuk mendiskusikan transfer ini. Laporan itu mengklaim bahwa pada dasarnya Torres berpeluang besar untuk pindah ke Manchester United. Sang bek memang ingin cabut dari Villarreal. Ia butuh tantangan baru dalam karirnya dan bermain di EPL sudah lama jadi impiannya. Di sisi lain, Villarreal bersedia menjual sang bek. Mereka terpaksa menjual Torres karena mereka gagal lolos ke Eropa, sehingga mereka harus mencari tambahan pemasukan dengan menjual pemain mereka. Manchester United dan pihak Torres dikabarkan sudah berkomunikasi sejak beberapa pekan yang lalu. Sekarang mereka akan memasuki tahap berikutnya. Agen sang bek dilaporkan akan terbang ke Inggris dalam pekan ini. Agendanya adalah membicarakan kontrak sang bek. Sejauh ini memang belum ada kesepakatan apapun antara kedua pihak. Namun Manchester United cukup optimistis bisa mengamankan jasa sang bek. Manchester United harus keluar uang agak banyak untuk mengamankan jasa Torres di musim panas nanti. Bek timnas Spanyol itu dirumorkan hanya akan dilepas Villarreal dengan harga pas 50 juta euro. Resmi, Liverpool umumkan transfer Fabio Carvalho. Liverpool mengumumkan kedatangan Fabio Carvalho dari Fulham. Penyerang 19 tahun itu akan bergabung pada tanggal 1 Juli mendatang. Kontrak Carvalho bersama Fulham memang habis pada akhir musim ini. Liverpool sempat nyaris akan mendapatkannya Januari lalu, namun gagal karena kehabisan waktu di hari terakhir. Dengan transfer ini,
Liverpool mesti membayar kompensasi ke Fulham sebagai klub yang mendidiknya. Nilai kompensasi itu berkisar di angka 5-8 juta pound. Liverpool FC bisa mengonfirmasi Fabio Carvalho akan bergabung musim panas ini. Pemain 19 tahun tersebut akan resmi menuntaskan kepindahannya pada tanggal 1 Juli mendatang. Carvalho memegang peranan penting dalam sukses Fulham menjuarai Championship musim 2021-2022 ini dan promosi ke Premier League. Ia mencetak 10 gol dan 8 assist di 36 pertandingan liga. Carvalho akan menjadi opsi di lini depan Liverpool. Ia kemungkinan diproyeksikan untuk menjadi penerus trio Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino yang telah memasuki kepala tiga. Benzema singgung komentar Mohamed Salah jelang Liverpool vs Real Madrid. Striker Real Madrid Karim Benzema menyinggung komentar Mohamed Salah yang dianggap terlalu percaya diri jelang final Liga Champions 2021-2022. Liverpool memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Salah bisa mengatakan apapun yang dia mau, kata Benzema dikutip dari Express. Mungkin mereka pikir sudah memenangkan pertandingan atau mungkin ini bukan Real Madrid yang sama seperti sebelumnya, bahwa mereka saat ini menjadi favorit, tambahnya. Pernyataan pedas Benzema bertujuan untuk menimpali komentar Mohamed Salah yang sebelumnya mengatakan tak sabar untuk membalaskan dendam final Liga Champions 2018. Kami kalah di final 2018 dan itu adalah hari yang menyedihkan bagi kami semua dan saya rasa ini waktu yang tepat untuk balas dendam, ujar Salah. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan sulit karena mereka telah mengalahkan banyak tim bagus, jadi kami hanya perlu fokus pada pertandingan, sambungnya. Di final Liga Champions 2018, Salah terpaksa keluar lebih awal karena mengalami dislokasi bahu. Cedera tersebut dialami Salah usai berbenturan dengan Kapten Madrid saat itu, Sergio Ramos. Cedera tersebut jadi salah satu momen pahit di sepanjang karir Salah. Terlebih ia harus menyaksikan kekalahan Liverpool dengan skor 1-3 di Kiev dari ruang perawatan. Bintang timnas Mesir itu berambisi untuk melunasi dendamnya pada laga final Champions Minggu, tanggal 29 Mei tahun 2022 mendatang. Mantan pemain Arsenal dan Real Madrid, Mesut Ozil, sedang berada di Indonesia untuk kepentingan sebuah produk olahraga. Ia juga didampingi pihak Kemenparekraf, dan akan melakukan beberapa kegiatan lain. Pemain asal Jerman sedang membela klub Turki, Fenerbahce, tapi bukan tidak mungkin bahwa dirinya mencicipi Liga Indonesia di masa mendatang. Ozil sendiri menjawab awak media, klub mana yang bikin ia tertarik. Saya masih ada kontrak di Fenerbahce dan saya senang di sana. Kalau di Indonesia, mau gabung sama Bali United. Sangat mudah, jawabannya, karena cuacanya di Bali cocok, pemandangan indah, ucap pemain berusia 33 tahun tersebut. Ozil merupakan salah satu gelandang paling produktif mencetak assist di Eropa. Kariernya sempat melejit hingga jadi andalan klub sekelas Real Madrid, dan kemudian pindah ke Arsenal. Sejak 2020, Ozil gabung ke Fenerbahce dan musim 2021-2022, mencetak 22 penampilan dengan 8 gol. Eden Hazard menjalani waktu yang buruk di Real Madrid. Hazard pun berjanji akan tampil lebih baik lagi pada musim depan. Hazard bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea pada tahun 2019. Namun, memasuki musim ketiganya di Santiago Bernabeu, Hazard belum menunjukkan performa terbaiknya. Hazard sepertinya kurang puas dengan kontribusinya untuk Real Madrid pada musim ini. Dia pun berjanji akan tampil lebih baik lagi pada musim depan. Madridistas, saya sudah berada di sini selama 3 tahun dengan banyak cedera, dan banyak hal, kata Hazard dilansir Marca. Tapi tahun depan saya akan memberikan semuanya untuk Anda. Sementara itu, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti sebelumnya sudah pernah mengatakan kalau Eden Hazard tak akan dijual. Hazard masih masuk dalam rencananya pada musim depan. Hazard ada dalam rencana kami untuk musim depan. Saya dapat mengonfirmasi, tutur Ancelotti seperti dilansir dari Daily Mail.
Sadio Mane putuskan cabut dari Liverpool musim ini. Teka-teki seputar masa depan Sadio Mane mulai menunjukkan titik cerah. Penyerang berkebangsaan Senegal itu dikabarkan siap angkat kaki dari Liverpool tahun ini. Mane bergabung dengan Liverpool pada tahun 2016 lalu, tepat setelah Liverpool menebusnya seharga 34 juta pounds dari tim Inggris lainnya, Southampton. Pada musim perdananya, Mane belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Walaupun diberi kesempatan tampil sebanyak 29 kali di semua kompetisi, ia hanya mampu menghasilkan 13 gol saja. Namun seiring berjalan waktu, kualitas Mane meningkat dan kini bisa memproduksi lebih dari 15 gol tiap musim. Sayang, kebersamaan klub sedang seorang pemain tak bisa bertahan selamanya. Entah itu dipisah karena masa gantung sepatu yang telah datang, atau keinginan melanjutkan karir di tempat lain. Pertanyaan seputar masa depan Mane ramai dibicarakan dalam beberapa bulan terakhir. Kontraknya bersama The Reds cuma berlaku sampai tahun 2023, dan sang pemain tak kunjung membubuhkan tanda tangan di atas perjanjian baru. Beberapa hari lalu, Mane mendapatkan pertanyaan seputar masa depannya di Liverpool. Ia berjanji akan memberikan jawaban setelah Liga Champions. Berbeda dengan Mohamed Salah, ia membuat situasinya menggantung. Pertanyaan soal ini, saya akan menjawabnya setelah Liga Champions. Apakah saya bertahan atau tidak, saya akan beri jawabannya setelah Liga Champions. Mane menepati janjinya. Mane membela Liverpool menghadapi Real Madrid di laga final Liga Champions. Duel itu berakhir menyakitkan buat The Reds yang harus menelan kekalahan dengan skor 0-1. Pihak klub dan Mane belum memberikan pernyataan resmi. Akan tetapi, sumber terpercaya yakni Fabrizio Romano telah bersabda kalau sang pemain bakal meninggalkan Liverpool pada musim panas ini, dan menyebut Bayern Munchen sebagai kandidat terkuat klub barunya. Dia sudah siap untuk tantangan baru setelah bertahun-tahun yang spesial bersama Reds, akan dikonfirmasi oleh klub, tulis Romano lewat media sosial Twitter. FC Bayern adalah kandidat kuat, tetapi ini masih terbuka dan belum benar-benar komplit karena Sadio menunggu final, tutup unggahan tersebut. Bayern Munchen bukan satu-satunya klub yang dikaitkan dengan Mane di musim panas ini. Barcelona dan PSG juga sempat disebut-sebut tertarik untuk membawanya dari Anfield dalam waktu dekat. Duo raksasa Premier League Liverpool dan Manchester United dikabarkan telah bergerak untuk menemui agen dari striker Benfica Darwin Núñez. Musim tahun 2021-22 ini merupakan musim yang luar biasa bagi Núñez. Ia tampil istimewa bersama Benfica, baik di level domestik dan Eropa. Di antara klub yang dikaitkan dengan Darwin Núñez, ada nama duo klub Premier League, yakni Liverpool dan Manchester United. Keduanya disebut serius menginginkan pemain berusia 22 tahun tersebut. Kini Liverpool dan Manchester United pun disebut sudah mulai bergerak mendekati pihak Núñez. Mereka diklaim sudah menggelar komunikasi dengan agennya. Kabar ini diklaim oleh Football Transfers. Namun laporan tersebut juga menyebut ada beberapa tim lain yang juga sudah berkomunikasi dengan agen dari pemain asal Uruguay tersebut. Laporan itu juga menyebut Manchester United masih punya peluang untuk mendatangkan Núñez. Sebab meski ingin bermain di Liga Champions, ia bisa tergoda untuk gabung ke Old Trafford. Manchester United memerlukan pembenahan besar mulai musim depan. Sebab mereka harus memperkuat skuadnya agar bisa kembali bersaing meraih tiket ke Liga Champions. Manchester United jelas butuh asupan penyerang baru. Sebab mereka sudah ditinggal Edinson Cavani. Sementara itu Cristiano Ronaldo makin menua meski masih tajam. Lalu nasib Mason Greenwood juga masih tidak jelas. Liverpool musim panas nanti juga harus mulai berpikir untuk memberikan penyegaran pada lini serangnya. Sebab meski punya lini serang menakutkan, The Reds masih gagal meraih targetnya. Mereka gagal di Premier League karena kalah dari Manchester City. Di Liga Champions, meski masuk final mereka keok dari Real Madrid. Masalah Liverpool di lini serang sebelumnya juga sudah terlihat sebelum final UCL digelar. Di final Carabao Cup dan Piala FA, mereka sama sekali tak bisa mencetak gol dan hanya bisa menang dari babak adu penalti. Selain itu, ada kemungkinan amunisi lini serang mereka berkurang.
Kabarnya Sadio Mane bakal cabut dari Liverpool pada musim panas 2022 ini. Mohamed Salah raih penghargaan gol terbaik Premier League 2021-2022. Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, mendapatkan sedikit hiburan setelah gagal membantu timnya memenangkan Liga Champions. Premier League menobatkan salah satu dari 23 golnya sebagai yang terbaik musim ini. Banyak yang menganggap laga ini sebagai ajang revanse The Reds atas kekalahan menyakitkan di final Liga Champions tahun 2018. Sayang, misi tersebut gagal terlaksana lantaran Liverpool kembali dibuat bertekuk lutut dengan skor 0-1. Setidaknya kekalahan kali ini tidak seburuk di tahun 2018 lalu. Liverpool tampil jauh lebih baik dan tidak melakukan blunder fatal lagi. Hanya saja, mereka tak mampu menahan Vinicius Junior mencetak gol penentu kemenangan Real Madrid. Kekalahan ini jelas menyakitkan buat para pemain Liverpool, utamanya Mohamed Salah. Pada tahun 2018 lalu, ia tak mampu menyelesaikan pertandingan dan harus menepi dari lapangan cukup lama lantaran cedera pasca dilanggar Sergio Ramos. Laga final kali ini adalah kesempatan terbaik Mohamed Salah untuk membuktikan bahwa Liverpool seharusnya bisa menang dari Real Madrid jika dirinya bertahan lama di lapangan. Namun sayangnya, pembuktian itu gagal ditunjukkan. Penyerang berkebangsaan Mesir tersebut bermain selama 90 menit dan melepaskan 6 tembakan tepat sasaran. Sayang, tak satupun dari peluang tersebut bisa menjadi gol karena Thibaut Courtois bermain gemilang sebagai kiper Real Madrid. Sungguh menyakitkan, Mohamed Salah kembali gagal membantu The Reds mengalahkan Real Madrid di partai final Liga Champions. Untungnya, ada sedikit kabar baik buat sang penyerang usai pertandingan. Premier League memberikan penghargaan gol terbaik untuk salah satu gol yang dipersembahkan Mohamed Salah musim ini. Gol tersebut tercipta ketika Liverpool bertemu Manchester City di bulan Oktober lalu. Mohamed Salah berhasil menjebol gawang yang dikawal Ederson pada menit ke-76. Dalam prosesnya, ia berhasil melepaskan diri dari kepungan 3 pemain The Citizens lalu melewati satu orang lagi sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dilansir Gianluca Di Marzio, ada beberapa bek Manchester United yang ingin dipertahankan Ten Hag. Diogo Dalot adalah salah satu pemain yang diinginkan bos Manchester United itu. Menurut laporan tersebut, Ten Hag ogah berpisah dengan Dalot. Karena ia menilai sang bek punya potensi yang besar. Performanya di musim lalu memang belum optimal. Namun Ten Hag pede bisa memaksimalkan potensi sang bek. Selain itu Ten Hag sudah berencana untuk menjual Aaron Wan-Bissaka. Jadi ia tidak mau langsung melepas 2 bek kanannya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Dalot tidak otomatis menjadi bek kanan utama Manchester United di musim depan. Ten Hag berencana membeli bek kanan baru untuk menggantikan Wan-Bissaka. Jadi ia harus bersaing dengan bek kanan baru ini. Jika ia memang menunjukkan performa yang impresif, maka Ten Hag akan memberikan posisi bek utama kepadanya. Sebelum musim 2021-2022 berakhir, Dalot sempat mengutarakan keinginannya di skuad Manchester United di musim depan. Ia mengonfirmasi bahwa ia ingin melanjutkan karirnya bersama Setan Merah dan ia siap untuk berjuang agar jadi bek kanan utama Manchester United. Gareth Bale akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada Real Madrid. Winger asal Wales itu menulis surat perpisahan untuk Los Blancos pada Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022, sore WIB. Saya menulis pesan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua rekan setim saya, yang dahulu dan sekarang, pelatih saya, staf belakang layar, dan untuk fans yang mendukung saya. Saya tiba di sini 9 tahun lalu sebagai pemuda yang ingin mewujudkan impian saya bermain untuk Real Madrid. Mengenakan kostum putih murni, memakai lencana di dada saya, bermain di Santiago Bernabeu, meraih gelar dan menjadi bagian dari sesuatu yang sangat terkenal, memenangkan Liga Champions. Kini saya bisa melihat ke belakang, berkaca dan berkata dengan jujur bahwa impian ini menjadi kenyataan dan jauh melebihinya. Bisa menjadi bagian dari sejarah klub ini dan meraih apa yang kami raih saat saya menjadi pemain Real Madrid, sungguh merupakan pengalaman yang luar biasa dan tak akan pernah saya lupakan.
Saya juga ingin berterima kasih kepada Presiden Florentino Perez, Jose Angel Sanchez, dan jajaran direksi karena memberikan kesempatan kepada saya untuk bermain bagi klub ini. Bersama-sama kita bisa menciptakan beberapa momen yang akan hidup selamanya dalam sejarah klub ini dan sepak bola. Ini adalah sebuah kehormatan. Terima kasih. Hala Madrid. Barcelona disebut membidik sejumlah bek Chelsea untuk musim panas ini. Ada beberapa nama, salah satunya Marcos Alonso untuk mengisi pos bek kiri. Kontrak Alonso di Chelsea sebenarnya masih tersisa 1 tahun lagi. Namun, kabarnya bek Spanyol itu merasa karirnya di Inggris sudah selesai dan waktunya pulang ke negaranya. Jika tidak ada gangguan, kemungkinan besar Barca bakal mendapatkan Alonso. Chelsea pun sepertinya tidak tertarik menghalangi kepergian si pemain. Biar begitu, Barca diminta berhati-hati. Spekulasi transfer ini mencuri perhatian Craig Burley, analis Premier League, dan menurutnya Alonso tidak sebagus dahulu. Sudah cukup lama Marcos Alonso kesulitan bermain sebagai left back. Saya kira, dalam 2 atau 3 tahun terakhir, Alonso telah melampaui ekspektasi bermain sebagai wingback, ujar Burley di ESPN FC. Namun, dia kesulitan saat main sebagai left back. Dia kesulitan ketika tidak didampingi bek tengah yang bisa melindunginya. Memang harga Alonso mungkin murah dan transfernya mudah, Barca bisa mewujudkannya. Namun, dia jelas kesulitan bermain sebagai left back, terlebih untuk situasi 1 lawan 1, tandasnya. Lionel Messi berhasil mengantarkan Argentina keluar sebagai juara finalissima. Sebuah ajang yang mempertemukan juara Copa America 2021 dengan Euro 2020. Menghadapi Italia, pasukan Lionel Scaloni memenangkan duel dengan skor telak 3-0. Pertandingan tersebut digelar di Wembley Stadium. Messi berperan penting dalam gol yang dicetak Argentina. Dia membuat assist untuk gol Lautaro dan Dybala. Kendati tidak mencatatkan namanya di papan skor, Lionel Messi dinobatkan sebagai Man of the Match oleh UEFA. Pria berumur 34 tahun itu menunjukkan penampilan yang sangat impresif di lapangan. Dia mengendalikan permainan dari awal hingga akhir, kata panel pengamat teknis UEFA. Dia menunjukkan keterampilan yang hebat untuk memberikan assist untuk Lautaro Martinez, memberikan umpan kunci untuk rekan satu timnya dan tidak beruntung untuk tidak mencetak gol. Dia telah menunjukkan performa kelas master untuk penonton Wembley. Sangat menyenangkan untuk menontonnya. Messi kini juga menyamai pencapaian Cristiano Ronaldo di level internasional. Prestasi kedua pemain terbaik dunia itu selalu disandingkan selama beberapa tahun belakangan ini. Ronaldo berhasil mengangkat 2 trofi bersama timnas Portugal. Bintang Manchester United itu turut andil dalam merebut Euro 2016 dan UEFA Nations League. Messi sendiri mengaku sangat senang dengan kesuksesan ini. Dia menyebut pertandingan ini sebagai final yang indah. Itu adalah final yang indah, penuh dengan Argentina. Apa yang kami alami di sini sangat indah, kata Messi usai pertandingan. Kami di sini untuk melawan siapapun. Hari ini adalah ujian yang bagus karena Italia adalah tim yang hebat. Messi masih punya kesempatan besar untuk kembali meraih gelar bersama Argentina. Turnamen terdekat yang akan mereka lakoni adalah Piala Dunia 2022. Messi sebelumnya selalu gagal mengantarkan Argentina berjaya di Piala Dunia. Messi paling banter mengantarkan negaranya menembus babak final. Argentina melaju hingga ke final Piala Dunia 2014. Namun, mereka gagal menjadi juara setelah kalah dari Jerman. Apakah Messi berhasil mengantarkan Argentina meraih juara Piala Dunia 2022 nanti? Menarik untuk ditunggu. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas gelandang Paul Pogba dengan status bebas transfer. Setelah 4 musim memperkuat Juventus, Pogba akhirnya kembali ke Manchester United pada 2016 lalu dengan biaya transfer mencapai 105 juta euro yang menjadi rekor transfer termahal dunia. Dalam periode keduanya berseragam Manchester United, Pogba tercatat bermain sebanyak 226 kali dengan mencetak 39 gol. Ia juga mempersembahkan masing-masing 1 trofi Piala Liga dan Liga Eropa. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik meminang Pogba. Selain Juventus yang merupakan mantan klubnya, Pogba juga gencar dikaitkan dengan PSG dan Real Madrid.
Pogba juga sempat diklaim sudah menjalin kesepakatan dengan Manchester City yang merupakan rival sekota United. Namun, kesepakatan itu akhirnya dibatalkan karena takut amukan supporter. Belakangan ini Juventus menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan Pogba kembali. Klub Serie A AS Roma dikabarkan siap bersaing dengan AC Milan dalam perburuan ex-gelandang Real Madrid. Isco, gelandang asal Spanyol tersebut sudah memutuskan cabut dari Madrid. Ia mengumumkan kepergiannya dari Santiago Bernabeu. Sebab kontraknya memang berakhir pada musim panas 2022 ini. Isco sendiri sebelumnya diminati oleh sejumlah klub. Isco sebelumnya disebut masuk radar rival Real Madrid yakni Barcelona. Kemudian ada juga kabar ketertarikan dari klub Premier League Newcastle. Klub asal London juga dikabarkan meminatinya yakni Arsenal. Peminatnya juga datang dari Italia. Ada nama Fiorentina dan juga Juventus. Isco juga diklaim sempat masuk bidikan sang peraih Scudetto musim tahun 2021 sampai 22 ini yakni AC Milan. Kini ada klub baru yang masuk dalam perburuan Isco. Klub tersebut adalah klub Italia lagi yakni AS Roma. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Laporan itu menyebut Roma merekrut Isco karena mereka mencari pengganti bagi Henrikh Mkhitaryan. Sekarang ini Mkhitaryan santer dikabarkan akan gabung ke rival Milan yakni Inter Milan. Roma juga dikabarkan sudah menggelar pembicaraan dengan pihak Isco. Laporan itu juga menyebut bahwa Roma cukup diunggulkan untuk bisa mengalahkan AC Milan dalam perburuan Isco. Sebab mereka menawarkan kontrak 3 tahun pada pemain 29 tahun tersebut dan tak akan mengalami masalah untuk membayar gajinya. Ada kabar menarik dibuat oleh Erik ten Hag. Manajer baru Manchester United itu diberitakan akan mempertahankan Andreas Pereira di musim depan. Pereira merupakan pemain jebolan akademi Manchester United. Namun pemain asal Brasil itu sulit untuk bermain secara konsisten sehingga ia lebih banyak dipinjamkan ke klub lain. Beredar kabar bahwa Ten Hag akan menjual sang playmaker. Namun laporan ESPN melaporkan bahwa kenyataannya tidak demikian. Menurut laporan tersebut, Ten Hag tidak berencana untuk melepaskan Pereira. Karena ia tertarik untuk menggunakan jasa sang pemain. Sang manajer dilaporkan mengikuti permainan Pereira di Brasil. Ia bahkan meminta laporan yang mendetail dari pemandu bakat Manchester United di Brasil. Ten Hag dilaporkan sangat terkesan dengan performa Pereira di Flamengo. Jadi ia menilai sang gelandang layak diberi kesempatan. Namun laporan itu mengklaim bahwa Pereira tidak akan mendapatkan kesempatan di Manchester United secara cuma-cuma. Ten Hag ingin menguji sang pemain di pramusim. Ia ingin melihat apakah sang gelandang punya kemampuan yang dibutuhkan untuk bermain di timnya. Jika ia berhasil memenuhi ekspektasi sang manajer, maka Pereira akan diberi kesempatan bermain di musim depan. Satu bintang Argentina, Paulo Dybala dikabarkan meminta gaji tinggi pada salah satu klub yang berminat kepadanya. Salah satu klub yang dimaksud itu adalah Tottenham Hotspur. Akan tetapi, lantaran meminta gaji besar, Tottenham Hotspur pun ogah menuruti permintaan Paulo Dybala itu. Sebagaimana diketahui, Paulo Dybala memang harus angkat kaki dari Juventus karena masalah gaji. Bianconeri julukan Juventus tidak mau memenuhi permintaan kenaikan gaji yang diajukan oleh pemain asal Argentina itu. Akibatnya, Dybala memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus Stadium. Setelah 7 tahun bersama, Dybala kini sudah resmi sebagai pemain yang berstatus bebas transfer. Dirumorkan, Dybala akan segera merapat ke klub yang bermain di Liga Inggris, tak terkecuali Tottenham Hotspur. Kabarnya, tawaran sudah dilayangkan oleh The Lilywhites julukan Tottenham Hotspur untuk mendapatkan tanda tangan Dybala. Meski begitu, menurut laporan Daily Mail, negosiasi Tottenham Hotspur dan Dybala sudah resmi sirna. Pasalnya, Dybala meminta nominal gaji yang cukup tinggi, dan tentu saja tidak bisa dipenuhi Tottenham Hotspur. Kabarnya, Dybala meminta gaji sebesar 280.000 pound sterling atau 5 miliar rupiah per pekan. Jika dikabulkan, pemain berusia 28 tahun itu akan memiliki gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat berseragam Juventus. Dybala sendiri mengaku belum bisa memutuskan masa depannya. Meski demikian,
Pemain kelahiran Laguna Larga itu mengatakan tertarik bermain di Liga Inggris untuk pelabuhan selanjutnya. Klub Sultan Premier League Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memboyong Mohamed Salah dari Liverpool. Liverpool sudah berusaha untuk membujuk Salah agar menekan kontrak baru. Akan tetapi usaha mereka sejauh ini belum berhasil. Kabarnya Salah tak kunjung teken kontrak baru karena masalah gaji. Ia tak puas dengan penawaran yang diberikan oleh Liverpool. Dengan situasinya saat ini, wajar jika kemudian ada sejumlah spekulasi yang bermunculan soal masa depan Mohamed Salah. Ia disebut berpeluang cabut dari Liverpool secara gratis pada musim panas 2023 mendatang. Dan jika Salah memang cabut dari Liverpool, ia disebut tak ingin main di Spanyol, Italia, atau di Jerman dan Prancis. Ia disebut ingin bertahan di Premier League. Manchester City dikabarkan bersiap untuk merekrut Salah dari Liverpool pada tahun 2023 mendatang. Kabar ini diklaim oleh Mirror. Laporan itu juga menyebut Manchester City tak bakal kesulitan untuk memenuhi permintaan gaji Mohamed Salah. Sekarang ini kabarnya Salah dibayar sekitar 200.000 pounds per pekannya. Salah sempat disebut meminta gajinya naik menjadi sekitar 400.000 pounds per pekan. Bahkan ada yang menyebut ia pernah meminta bayaran hingga mencapai 500.000 pounds per pekan. Salah sendiri memang layak meminta gaji yang besar, sebab ia sudah membuktikan dirinya mampu tampil ganas sebagai winger. Jika Mohamed Salah jadi gabung Manchester City, maka tim asuhan Josep Guardiola itu pasti makin ngeri. Sebab sekarang ini saja mereka sudah sangat perkasa. Baru pada musim panas 2022 ini, City mendatangkan striker anyar. Mereka merekrut Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Jika Haaland berduet dengan Mohamed Salah, ada kans Man City akan mendominasi kompetisi Premier League dan Liga Champions. Barcelona berencana memotong gaji para pemain senior menjelang musim 2022-2023. Namun, kebijakan ini diklaim bakal mendapat penolakan dari trio kapten karena sudah dilakukan berulang. Barcelona belum beranjak dari situasi sulit soal finansial. Barcelona punya batasan finansial yang ketat untuk bisa mendaftarkan pemain ke pihak La Liga. Kasus ini sudah terjadi sejak musim lalu. Walau belum resmi, Barcelona disebut akan melakukan pemangkasan gaji pada para pemain. Barcelona telah menyepakati transfer Frank Kessie dan Andreas Christensen dengan status gratis. Tapi, mereka tak kunjung diumumkan. Diduga, Barca belum mengumumkan karena belum bisa mendaftarkan ke La Liga. Kasus yang sama bisa terjadi pada Robert Lewandowski. Struktur gaji dan aturan financial fair play di La Liga membuat Barcelona sulit mewujudkan transfer Lewandowski. Kini, pihak klub mencoba sejumlah solusi. Dikutip dari Sport, Barcelona bakal mengambil opsi tidak populer yakni memotong gaji pemain. Rencana ini, walau belum disampaikan, mendapat penolakan dari para pemain senior. Trio kapten yakni Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets menolaknya. Sementara, Sergi Roberto punya kasus berbeda. Sebab, gajinya telah diturunkan hingga 50% pada kontrak baru yang segera diteken. Lebih lanjut, Sport menyebut trio kapten itu punya alasan kuat mengapa menolak pemotongan gaji. Pertama, mereka sudah merasakan kebijakan yang sama ketika Barcelona menderita akibat pandemi COVID-19. Bahkan, ada kabar Barcelona belum membayar gaji Gerard Pique secara penuh. Trio kapten itu merasa mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Mereka memainkan peran krusial untuk tim. Jadi, mereka merasa sebagai pemain yang paling banyak berkorban dalam 2 musim terakhir. Barcelona diprediksi akan berada dalam situasi pelik jika mengambil langkah pemotongan gaji. Tapi, klub asal Katalan juga tengah menimbang opsi lain yakni menjual pemain kunci seperti Frenkie de Jong yang diminati Manchester United. Manchester United mengumumkan bahwa sang mega bintang, Cristiano Ronaldo terpilih menjadi pemain terbaik klub untuk musim 2021-2022. Ronaldo direkrut kembali oleh Manchester United pada awal musim. Ini merupakan periode kedua CR7 memperkuat Setan Merah setelah 2003 hingga 2009 silam.
Musim ini Ronaldo sukses mencetak 24 gol dalam 39 laga bersama Manchester United di semua kompetisi. Ronaldo terpilih berdasarkan polling yang dilakukan situs resmi Manchester United dan aplikasi Manchester United. Polling ini diikuti oleh supporter United dari seluruh dunia. Bagi Ronaldo, ini merupakan gelar pemain terbaik Manchester United keempat yang ia raih, setelah pada musim 2003, 2006, dan 2007 silam. Ronaldo kini menyamai prestasi David De Gea sebagai pemain dengan koleksi gelar pemain terbaik Manchester United terbanyak. Sementara itu, De Gea sendiri harus puas duduk di posisi runner-up meski sehari sebelumnya ia diumumkan menjadi pemenang pemain terbaik musim 2021-2022 pilihan skuad Manchester United. Posisi ketiga sendiri ditempati oleh gelandang asal Brasil, Fred yang notabene tak jarang menjadi sasaran kritik fans Manchester United. Manchester United mengakhiri Premier League musim 2021-22 di peringkat 6 dengan menelan 12 kekalahan. Bahkan, Setan Merah mencatatkan produktivitas gol 0, yakni 57 kali mencetak gol dan 57 kali kebobolan. Barcelona berencana memotong gaji para pemain senior menjelang musim 2022-2023. Namun, kebijakan ini diklaim bakal mendapat penolakan dari trio kapten karena sudah dilakukan berulang. Barcelona belum beranjak dari situasi sulit soal finansial. Barcelona punya batasan finansial yang ketat untuk bisa mendaftarkan pemain ke pihak La Liga. Kasus ini sudah terjadi sejak musim lalu. Walau belum resmi, Barcelona disebut akan melakukan pemangkasan gaji pada para pemain. Barcelona telah menyepakati transfer Frank Kessie dan Andreas Christensen dengan status gratis. Tapi, mereka tak kunjung diumumkan. Diduga, Barca belum mengumumkan karena belum bisa mendaftarkan ke La Liga. Kasus yang sama bisa terjadi pada Robert Lewandowski. Struktur gaji dan aturan financial fair play di La Liga membuat Barcelona sulit mewujudkan transfer Lewandowski. Kini, pihak klub mencoba sejumlah solusi. Dikutip dari Sport, Barcelona bakal mengambil opsi tidak populer yakni memotong gaji pemain. Rencana ini, walau belum disampaikan, mendapat penolakan dari para pemain senior. Trio kapten yakni Gerard Pique, Jordi Alba, dan Sergio Busquets menolaknya. Sementara, Sergi Roberto punya kasus berbeda. Sebab, gajinya telah diturunkan hingga 50% pada kontrak baru yang segera diteken. Lebih lanjut, Sport menyebut trio kapten itu punya alasan kuat mengapa menolak pemotongan gaji. Pertama, mereka sudah merasakan kebijakan yang sama ketika Barcelona menderita akibat pandemi COVID-19. Bahkan, ada kabar Barcelona belum membayar gaji Gerard Pique secara penuh. Trio kapten itu merasa mereka telah memberikan segalanya di lapangan. Mereka memainkan peran krusial untuk tim. Jadi, mereka merasa sebagai pemain yang paling banyak berkorban dalam 2 musim terakhir. Barcelona diprediksi akan berada dalam situasi pelik jika mengambil langkah pemotongan gaji. Tapi, klub asal Katalan juga tengah menimbang opsi lain yakni menjual pemain kunci seperti Frenkie de Jong yang diminati Manchester United. Lionel Messi menjadi bintang dalam pertandingan uji coba antara Argentina melawan Estonia di Estadio El Sadar. La Pilga memborong semua gol saat pasukan Lionel Scaloni melibas Estonia 5-0. Lionel Messi melewati pekan yang indah bersama timnas Argentina. Setelah meraih gelar juara pada laga finalissima, La Pilga kemudian mencetak gol dan menorehkan rekor prestisius lain dalam karirnya. Peraih 7 Ballon d'Or, Lionel Messi benar-benar menjadi mimpi buruk Estonia di pertandingan uji coba ini. Bintang PSG tersebut berhasil menyarangkan bola ke gawang yang dikawal Matvei Igonen sebanyak 5 kali. Lionel Messi menjadi bintang dalam pertandingan kali ini. Argentina menciptakan sebanyak 10 tembakan tepat sasaran selama duel berlangsung, dan 5 di antaranya dikonversi menjadi gol oleh pemain PSG tersebut. Messi begitu sulit dihentikan oleh pemain-pemain Estonia. Dan kelima gol ini bukan menandakan kalau Messi adalah pemain yang egois. Ia juga sempat memberikan kesempatan kepada rekan setimnya untuk mencetak gol. Bagi Lionel Messi,
Ini adalah kali pertama dia mencetak 5 gol dalam satu laga bersama timnas Argentina. Sementara, hal yang sama pernah sekali dilakukan Lapilga ketika membela Barcelona. Tambahan 5 gol kali ini juga membuat namanya naik ke posisi 3 daftar pencetak gol terbanyak internasional dengan 86 gol. Ia hanya kalah dari Ali Daei, 109, dan Cristiano Ronaldo, 117. Paul Pogba kembali menebar pesan misterius terkait masa depannya, setelah ia berstatus bebas transfer usai berpisah dengan Manchester United. Manchester United mengumumkan bahwa Pogba resmi bakal hengkang setelah kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Sejumlah klub top Eropa kabarnya tertarik meminang Pogba. Juventus menjadi klub yang paling gencar disebut bakal memboyong gelandang 29 tahun tersebut. Belakangan ini raksasa Serie A, Juventus menjadi klub yang paling difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan Pogba kembali pada musim panas ini. Pogba bukanlah sosok baru bagi Juventus. Ia pernah berseragam hitam putih selama 4 musim, yakni pada periode 2012 hingga 2016 lalu. Dalam periode tersebut, Pogba menjadi andalan lini tengah Juventus, dan tercatat bermain sebanyak 178 kali dengan menciptakan 34 gol. Selain Dybala, Inter Milan juga dikabarkan ingin memulangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Vieri menganggap fenomena kembalinya seorang pemain setelah menjalani musim buruk bersama klub lain sebagai hal lumrah. Saya percaya ketika Lukaku pergi, dia membuat keputusan yang profesional dan memilih apa yang dirasa terbaik untuknya. Bonucci dari Juve pergi ke Milan dan kemudian kembali. Sepak bola adalah sebuah pekerjaan. Hal semacam itu bisa terjadi di mana Anda kembali ke suatu tempat di mana Anda pernah berada. Pungkasnya, namun, mendatangkan Lukaku kembali ke Giuseppe Meazza bukanlah perkara mudah. Chelsea sudah berinvestasi lebih dari 100 juta euro untuknya tahun lalu, sementara Inter hanya bisa memulangkannya dengan status pinjaman saja. Juventus baru saja memberikan kontrak baru untuk Juan Cuadrado pada April tahun 2022 lalu. Namun, Juventus kini ingin menegosiasikan ulang kontrak Cuadrado dengan memotong gajinya. Awalnya, kontrak Cuadrado bersama Juventus akan habis pada Juni tahun 2022. Lalu, pada April tahun 2022, Juventus dan Cuadrado mencapai kesepakatan baru. Sang pemain menekan kontrak baru hingga Juni tahun 2023. April tahun 2022 lalu, Cuadrado mendapatkan kontrak baru setelah memainkan laga ke-40 sepanjang musim 2021-2022. Hal ini memang tercantum pada klausul di kontrak lama Cuadrado. Dia menerima kontrak baru hingga Juni tahun 2023. Pada kontrak baru itu, Cuadrado menerima gaji dengan nilai 5 juta euro. Nah, nominal itulah yang membuat Juventus perlu melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemain asal Kolombia. Juventus menilai gaji 5 juta euro untuk Cuadrado terlalu mahal, sebab Cuadrado sudah berusia 34 tahun. Kubu Juventus pun menawarkan kontrak baru dan menurunkan gaji Cuadrado menjadi 3 juta euro per musim. Juventus menawarkan durasi kontrak 2 musim atau 1 ditambah 1 tahun untuk Cuadrado. Namun, pihak Cuadrado dilaporkan tidak menerima tawaran itu dan memikirkan opsi untuk pindah jika Juventus memaksanya menurunkan gaji. Cuadrado memang bukan pemain paling populer di Juventus. Dia bukan Paulo Dybala yang terus mendapat sorotan dari publik. Tapi, Cuadrado adalah pemain yang sangat penting bagi para pemain Juventus. Cuadrado penting karena bisa bermain untuk banyak peran. Chelsea itu bisa menjadi winger, wingback, dan bek kanan. Cuadrado bisa beradaptasi dengan segala taktik yang diterapkan para pelatih. Cuadrado juga sosok yang dihargai di ruang ganti Juventus. Dia jadi salah satu pemain senior yang dihormati. Selain itu, Cuadrado juga punya tempat yang spesial di hati para fans Juventus. Saat ini, Barcelona mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Los Culés dikabarkan terlilit hutang yang mencapai angka 1,3 miliar euro atau setara dengan 21,8 triliun rupiah sejak 2021. Selain itu,
Blaugrana juga memiliki tagihan upah pemain yang mencapai angka 560 juta euro atau setara dengan 8,7 triliun rupiah. Kondisi tersebut membuat El Barça terbentur masalah finansial fair play. Alhasil, Barcelona harus melakukan penghematan besar-besaran jika ingin mendatangkan pemain anyar pada bursa transfer musim panas tahun ini. Beberapa di antaranya adalah memangkas gaji pemain hingga melepas sejumlah nama. Sulit mendatangkan Rafinha, Barcelona mengalihkan bidikan ke pemain lain, yakni Angel Di Maria. Manajemen El Barça tak harus mengeluarkan uang sepeser pun untuk mendapatkan jasa Di Maria. Pasalnya, durasi kerja pemain asal Argentina itu bersama Paris Saint-Germain akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Barcelona disebut tengah menyiapkan kontrak yang akan ditawarkan kepada Angel Di Maria. Namun, Barcelona tak sendirian dalam perburuan Angel Di Maria. Juventus disebut juga tertarik meminang sang pemain. Ibian Koneri membutuhkan jasa pemain berusia 34 tahun tersebut untuk mendongkrak lini serang. Apalagi, Juve kehilangan Paulo Dybala dan Federico Bernardeschi yang kontraknya berakhir pada musim panas tahun ini. Kebersamaan Romelu Lukaku dan Chelsea berpotensi berakhir dalam waktu dekat ini. Dia dikabarkan ingin meninggalkan The Blues pada musim panas. Lukaku direkrut Chelsea dari Inter Milan pada musim panas tahun lalu. Kembalinya Lukaku ke Stamford Bridge memakan biaya yang mencapai 115 juta euro. Sayang, performa bomber asal Belgia itu tak sesuai ekspektasi. Lukaku dinilai tidak cocok dengan gaya permainan Thomas Tuchel sehingga kesulitan mencetak gol secara reguler. Lukaku kini dilaporkan tidak lagi bahagia di Stamford Bridge. Dia kabarnya ingin kembali ke Inter Milan. Kepergian Lukaku mungkin bakal terjadi. Karena itu, The Blues mungkin perlu mendatangkan juru gedor baru untuk menggantikan Lukaku. Kontrak Ousmane Dembele bersama Barcelona akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Namun, hingga kini belum ada kontrak baru yang disepakati antara kedua belah pihak. Artinya, Dembele akan pergi dari Barcelona secara gratis andai situasi kontraknya tidak berubah. Karena itu, beberapa klub tertarik meminangnya. Chelsea dikabarkan menjadi kandidat terdepan untuk memboyong pemain asal Prancis tersebut. Dia bisa berani kembali dengan Thomas Tuchel di Stamford Bridge. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Wonderkid mereka, Alejandro Garnacho dilaporkan masuk radar dari Juventus. Nama Garnacho memang sedang naik daun di kalangan pendukung Setan Merah. Ini disebabkan winger asal Spanyol itu sukses membawa tim U18 Manchester United menjuarai FA Youth Cup. Sang winger juga sudah diberikan debut di tim utama Manchester United. Alhasil banyak yang berekspektasi sang winger bakal jadi pemain top di masa depan. Menurut laporan tersebut, Juventus sudah menentukan rencana transfer Garnacho. Mereka ingin menjadikan operasi ini mirip dengan operasi transfer Paul Pogba di tahun 2012. Mereka menunggu kontrak sang winger habis di tahun 2023 nanti. Baru mereka akan mengajaknya pindah ke Turin secara gratisan. Juventus akan menjanjikan jam bermain reguler seperti yang mereka janjikan kepada Pogba. Sehingga mereka berharap sang winger mau pindah. Manchester United sendiri sadar bahwa Juventus dan beberapa klub raksasa Eropa meminati talenta muda mereka tersebut. Untuk itu mereka sudah merencanakan untuk mengamankan masa depan sang winger dengan kontrak baru. Manchester United mulai mempersiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Darwin Núñez di musim panas ini. Setan Merah dirumorkan akan mengamankan jasa Anthony dari Ajax Amsterdam. United diketahui sedang mendekati Darwin Núñez. Namun kabar terbaru yang beredar menyebut bahwa Setan Merah kemungkinan kalah saing dari Liverpool. Menurut laporan tersebut, Manchester United mempertimbangkan serius mengangkut Anthony. Karena sang pemain merupakan sosok andalan Erik ten Hag. Pemain asal Brasil itu merupakan salah satu mesin gol Ajax di musim lalu. Ia punya kecepatan dan ketajaman yang bagus. Laporan itu mengklaim transfer Anthony ke Manchester United ini bukan sekedar isapan jempol. Karena agen sang winger sudah bergerak untuk menuntaskan transfer ini.
Sang agen dilaporkan sudah bertolak ke Inggris. Mereka akan bertemu dengan manajemen Manchester United untuk membahas transfer ini. Manchester United dilaporkan harus siap keluar uang agak banyak untuk mengamankan jasa Anthony di musim panas ini. Ajax hanya mau melepaskan sang winger dengan tebusan sekitar 60 juta euro di musim panas ini. Mereka tidak mau menurunkan harga tersebut bahkan untuk Ten Hag. Satu penghargaan lagi masuk ke dalam koleksi Piala Mohamed Salah di Liverpool. Baru-baru ini, penyerang berdarah Mesir itu dinobatkan sebagai pemenang PFA Player of the Year. Kiprah Mohamed Salah musim ini memang pantas mendapatkan pujian. Ia berhasil mengantongi 31 gol dari 51 penampilan di semua kompetisi, membantu Liverpool meraih 2 gelar domestik serta runner-up di 2 kancah lainnya. Ini adalah kali kedua Mohamed Salah mendapatkan gelar PFA Player of the Year. Sebelumnya, ia juga memenangkan gelar individual bergengsi tersebut pada tahun 2018, di mana dirinya berhasil mencatatkan 44 gol dari 52 laga di semua ajang. Selalu menjadi kehormatan besar untuk memenangkan sebuah trofi, individual ataupun kolektif, dan yang satu ini cukup besar jadi saya sangat senang, sangat bangga, kata Mohamed Salah saat menerima penghargaan. Yang satu ini sangat spesial untuk dimenangkan karena dipilih oleh pemain. Tentu saja saya menginginkan gelar Premier League di atas segalanya, Liga Champions juga, tapi secara individual ini menunjukkan bahwa Anda telah bekerja sangat keras dan mendapatkan apa yang diusahakan, lanjutnya. Saya memastikan ada cukup ruang di kabinet trofi saya di rumah untuk yang satu ini. Saya selalu punya ruang untuk trofi lain, Golden Boot pun demikian. Saya senang membayangkan kalau saya bisa meraih trofi lainnya dan mengisi ruang itu. Barcelona mendapatkan gangguan dalam upayanya menggaet Robert Lewandowski. Manchester United kabarnya ikutan mengejar striker asal Polandia itu. Lewandowski mendesak pergi dari Bayern Munich pada musim panas ini. Meski Die Roten bersikukuh mempertahankannya semusim lagi sesuai kontrak, penyerang berusia 33 tahun itu sudah ngotot ingin pergi. Barcelona menjadi klub yang tertarik merekrutnya. Hal itu juga sudah dikonfirmasi langsung Lewandowski. Saat ini, Barcelona sedang seret keuangan. Untuk mendapatkan Lewandowski, raksasa La Liga itu harus memangkas gaji para bintangnya. Sementara Manchester United lebih sehat secara keuangan, dan disinyalir bisa memenuhi bayaran Lewandowski. Sementara Manchester United memang butuh tambahan striker pada musim depan. Edinson Cavani dipastikan cabut, dan kabarnya juga akan melepas Anthony Martial. Dengan begitu, hanya Cristiano Ronaldo yang tersedia, sebab Mason Greenwood masih menjadi sorotan publik atas kasus pelecehan seksualnya. Timnas Indonesia dijegal oleh Yordania di laga kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023, tapi penampilan apik Nadeo Argawinata membuatnya dapat banyak pujian dari netizen. Beberapa peluang didapat, akan tetapi berkat aksi penyelamatan gemilang Nadeo, tak ada yang berbuah gol. Aksi Nadeo berlanjut di babak kedua. Ia sempat menepis bola sepak pojok lawan plus menggagalkan penalti lawan. Timnas Indonesia memang kalah 0-1 dari Yordania. Akan tetapi penampilan Nadeo Argawinata mendapatkan banyak pujian dari netizen. Ia bahkan disebut bermain back kiper Real Madrid, Thibaut Courtois. Real Madrid resmi mendapat Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Gelandang tengah berusia 22 tahun itu dikontrak 6 tahun. Dilansir dari situs resmi Real Madrid, Los Blancos sudah melansir kesuksesan perekrutan Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni ditebus Madrid dari AS Monaco seharga 80 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Dalam klausul pembeliannya, Real Madrid juga memberikan bonus tertentu sebesar 20 juta euro atau setara 307 miliar rupiah. Real Madrid menangi perburuan Aurelien Tchouaméni dari kejaran PSG dan Liverpool. Kabarnya, kedua klub itu menyerah untuk keluarkan kocek lebih mahal dari tawaran Los Blancos. Kedatangan Tchouaméni dipastikan akan jadi generasi lini tengah Real Madrid. Sudah ada dua gelandang tengah muda lainnya, Camavinga dan Valverde.
Penasehat Zinedine Zidane, Alain Migliaccio buka suara terkait rumor Zidane akan menjadi manajer baru PSG. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu sekedar kabar hoaks belaka. PSG beberapa hari terakhir santer digosipkan akan melakukan pergantian pelatih kepala. Mereka berencana untuk memecat Mauricio Pochettino karena manajemen PSG kurang puas dengan kinerja sang manajer. Migliaccio menegaskan bahwa Zidane ke PSG itu hanya rumor belaka. Karena ia tidak menerima satupun tawaran dari PSG untuk mempekerjakan sang manajer. Hingga saat ini, saya satu-satunya orang yang mewakili dan juga menjadi penasehat untuk Zidane, dan saya bisa pastikan kabar yang beredar itu kabar burung saja. Lebih lanjut, Migliaccio meragukan bahwa PSG benar-benar tertarik untuk mempekerjakan Zidane sebagai manajer baru PSG. Ia menilai orang nomor satu PSG itu mungkin punya kandidat lain, karena sejauh ini tidak ada komunikasi antara pihaknya dengan PSG. Menurut laporan yang beredar, Zidane memang tidak tertarik menangani klub manapun hingga saat ini. Karena ia punya target yang ingin ia kejar. Sang manajer dilaporkan ingin menjadi manajer timnas Prancis yang ebru setelah Piala Dunia 2022 mendatang. Pelatih anyar Manchester United Erik ten Hag dikabarkan turun tangan langsung membujuk Frenkie de Jong agar pindah dari Barcelona ke Old Trafford. Manchester United butuh banyak amunisi baru musim depan. Selain demi upgrade skuad, perekrutan juga dibutuhkan agar ten Hag bisa membentuk tim sesuai visinya. Frenkie de Jong sendiri sering kali ditanya soal masa depannya. Ia mengaku ingin bertahan di Barcelona. Ia mengaku yakin bisa bersinar di bawah asuhan Xavi. Ia juga enggan berkomentar soal gosipnya ke Manchester United. Saya senang bekerja bersama Ten Hag di Ajax. Namun saya tidak bisa bilang bahwa saya masih ingin bertahan di Barcelona. Erik ten Hag tak tinggal diam. Ia akhirnya turun tangan langsung untuk meyakinkan Frenkie de Jong agar bersedia pindah dari Barcelona ke Manchester United. Laporan itu menyebut De Jong mulanya ragu pindah ke Manchester United. Akan tetapi Ten Hag kemudian meyakinkannya cabut dari Barcelona dengan mengatakan ia akan membangun skuad setan merah dengan berpusat pada dirinya. Manchester United sendiri kabarnya sudah melepas penawaran perdana pada Barcelona. Mereka disebut menawarkan 60 juta pounds untuk Frenkie de Jong. Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Barcelona. Meski demikian Manchester United disebut akan kembali dengan penawaran yang lebih besar. Akan tetapi, ada kabar bagus bagi Manchester United. Sebab kabarnya Barcelona siap menurunkan harga Frenkie de Jong. Winger Real Madrid Gareth Bale dikabarkan telah ditawarkan kepada klub asuhan Jose Mourinho, AS Roma, pada musim panas 2022 ini. Bale memang jarang main di Madrid dalam beberapa musim terakhir. Tapi ia tetap pemain yang hebat. Oleh karena itulah, banyak klub yang meminati Bale. Meski sudah berusia 32 tahun ia dianggap belum habis. Kabarnya Bale ditawarkan ke klub AS Roma. Klaim itu dilontarkan oleh Calcio Mercato. Kepindahan ke AS Roma tentu bisa menjadi opsi yang bagus bagi Bale. Pasalnya ia sudah kenal dengan Jose Mourinho. Gareth Bale sendiri sebelumnya sempat mendapatkan gosip yang cukup mengejutkan. Ia disebut ditawarkan ke Getafe. Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Presiden Getafe, Ángel Torres. Namun kabar ini langsung dibantah oleh orang terdekat Bale. Bek asal Brasil Marcelo mengucapkan terima kasih pada semua orang di Santiago Bernabéu yang selama ini banyak berjasa membantunya meraih sukses bersama Real Madrid. Kontraknya di Real Madrid berakhir pada musim panas 2022 ini. Dalam seremoni tersebut, Marcelo mengucapkan rasa terima kasihnya pada semua orang di Santiago Bernabéu. Mulai dari rekan setim, staf pelatih, hingga tenaga keamanan di klub tersebut. Kami melakukan apa yang kami sukai dan kami memiliki semua yang kami butuhkan untuk dapat menikmatinya. Saya telah membuat sejarah di klub terbaik di dunia dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang menjadi bagian darinya, tegas Marcelo. Marcelo kemudian juga tak melupakan istrinya, Clarice. Ia amat sangat berterima kasih kepadanya karena sudah mendukungnya dalam suka dan duka,
khususnya selama ia membela Real Madrid. Seremoni tersebut juga dihadiri oleh jajaran direksi Real Madrid. Hadir juga Carlo Ancelotti dan rekan-rekan satu timnya seperti Dani Carvajal dan Marco Asensio. Marcelo diberi lencana emas dan berlian Real Madrid. Seremoni tersebut diakhiri dengan foto keluarga dari 25 trofi yang telah diraih oleh pemain Brasil itu selama berkarir di Santiago Bernabeu. Erling Haaland akhirnya resmi menjadi pemain Manchester City. Haaland telah menuntaskan transfernya ke City. Manchester City dengan senang hati mengonfirmasi perekrutan Erling Haaland dari Borussia Dortmund. Demikian bunyi pernyataan di situs resmi City. City kabarnya menebus klausul rilis Haaland senilai 51 juta pound. The Citizens total akan membayar 85,5 juta pound jika ditambah fee untuk agen, bonus, dan biaya-biaya lainnya. Erling Haaland mencetak 86 gol dalam 89 pertandingan bersama Borussia Dortmund sejak gabung dari RB Salzburg pada Januari tahun 2020. Presiden Barcelona, Joan Laporta memberikan update seputar masa depan Pablo Gavi. Ia memastikan talenta muda timnya itu akan segera menekan kontrak baru di Barcelona. Laporta menyebut bahwa pihaknya akan mati-matian mempertahankan Gavi. Karena sang gelandang adalah perlambangan dari filosofi Barcelona. Sang gelandang mentas dari sistem akademi Barcelona. Sehingga ia merupakan ikon dari Barcelona yang sesungguhnya. Kami ingin Gavi bertahan di Barcelona. Karena ia merupakan lulusan dari akademi kami. Lebih lanjut, Laporta menyebut bahwa saat ini pihaknya masih intens menjalin komunikasi dengan agen sang gelandang. Ia menyebut tanda-tanda positif mulai terlihat. Ia yakin tidak lama lagi sang gelandang akan menekan kontrak baru di Barcelona. Sehingga ia bakal jadi pemain top di masa depan. Laporan yang beredar menyebut bahwa problem utama negosiasi kontrak Gavi terletak di gaji. Sang gelandang menilai ia layak mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Masalahnya Barcelona mengalami masalah finansial sehingga tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Teka-teki kemana Nemanja Matic berlabuh di musim panas ini akhirnya terungkap. Sang gelandang veteran memutuskan untuk pindah ke AS Roma di musim panas ini. Matic mengumumkan bahwa ia pergi dari Manchester United. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya bersama Setan Merah. Melalui situs resmi mereka, AS Roma mengonfirmasi bahwa mereka sukses mengamankan jasa Matic di bursa transfer kali ini. Matic hanya diberi kontrak jangka pendek di AS Roma. Ia diberi kontrak 1 tahun yang berakhir di tahun 2023. Dalam keterangan resmi Roma, tidak disebutkan ada klausul perpanjangan kontrak di kontrak yang didapatkan sang gelandang. Matic sendiri mengaku senang bisa menjadi bagian dari AS Roma. Ia juga happy bisa kembali bekerja bersama Jose Mourinho. Bagi Matic, Mourinho merupakan sosok yang sangat spesial. Karena sang manajer adalah sosok yang memulangkannya ke Chelsea dari Benfica. Selain itu Mourinho juga menjadi sosok yang mengajak Matic bergabung dengan Manchester United. AC Milan dikabarkan berminat untuk merekrut bek kiri veteran milik Real Madrid, Marcelo. Rossoneri bahkan sudah menawarkan kontrak kepada sang pemain. Pemain asal Brasil tersebut sudah memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru. Dengan demikian, dia akan mengakhiri masa pengabdiannya yang berlangsung 15 tahun di klub. Milan berniat merekrut Marcelo di bursa transfer musim panas ini. Dilansir AS, Rossoneri bahkan telah menawarinya kontrak senilai 3 juta euro bersih per musim. Namun demikian, Marcelo telah menolak tawaran yang diajukan Milan. Sebab, tawaran Rossoneri tersebut merupakan separuh gaji yang dia dapatkan saat ini bersama Real Madrid. Untuk mendapatkan Marcelo, AC Milan tidak sendirian. Rossoneri harus bersaing dengan sejumlah klub top Eropa yang juga memiliki ketertarikan yang sama. Marseille dikabarkan juga sangat tertarik untuk mengontrak Marcelo. Pemain asal Brasil tersebut bisa jadi tambahan yang bagus untuk tim asuhan Peter Bosz. Resmi mendatangkan bek kanan Aberdeen, Calvin Ramsay.
The Reds menebus Ramsay dengan mahar 4 juta pounds setara dengan 72,5 miliar rupiah. Ramsay baru berusia 18 tahun dan sudah mencuri perhatian sejumlah klub Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pada Januari tahun 2022 dia sempat menolak tawaran dari Bologna. Potensi Ramsay rupanya cukup menarik di mata Jurgen Klopp. Liverpool juga bergerak mengejar Ramsay nyaris tanpa gangguan. Mengutip laman resmi Liverpool, transfer Ramsay bernilai total 6,5 juta pounds. Liverpool membayar 4 juta pounds di awal dan tambahan 2,5 juta pounds terkait pencapaian tertentu. Ramsay menekan kontrak jangka panjang. Tidak disebutkan jelas durasinya, tapi diduga mencapai 5 tahun sampai 2027. Pembelian Ramsay bisa jadi salah satu bukti kejelian Liverpool dalam merekrut pemain. The Reds membutuhkan pelapis untuk Trent Alexander-Arnold, Ramsay bisa mengisi posisi itu. Sekarang saya berada di salah satu klub terbaik di dunia, bahkan mungkin yang terbesar. Ini adalah sebuah pencapaian masif dan saya sudah tidak sabar untuk menunjukkan kepada fans apa yang saya punya, sahut Ramsay. Rumor kepindahan winger AS Roma, Nicolo Zaniolo di bursa transfer musim panas kian liar saja. Pasalnya, pemain berusia 22 tahun tersebut dilaporkan kian dekat untuk mendarat ke Allianz Stadium markas Juventus. Kabar tersebut jelas mengejutkan publik. Bagaimana tidak, dalam beberapa pekan terakhir Zaniolo diisukan bakal berkostum AC Milan. Menurut Calcio Mercato, AS Roma tak akan mempersulit kepergian Zaniolo, baik ke AC Milan maupun Juventus. Asalkan para peminatnya siap merogoh kocek di angka 50 juta euro alias setara dengan 778 rupiah miliar. Mula-mula Igalo Rossi kekeh dengan banderol tersebut. Namun kini AS Roma mulai melunak lantaran tak ada klub Liga Italia yang sudi menebus Zaniolo di angka 50 juta euro. Alhasil Igalo Rossi pun mengubah kebijakan klub. Kabarnya AS Roma membuka sistem barter bagi siapa saja yang ingin menggaet Zaniolo. Situasi tersebut dimanfaatkan betul oleh si Nyonya tua. Kabarnya Juventus menyodorkan Arthur Melo sebagai pelicin negosiasi. Tak disangka, proposal Juventus ternyata disambut positif AS Roma. Allenatore Igalo Rossi Jose Mourinho menganggap Arthur bisa berduet dengan Nemanja Matic. Alhasil, kini AC Milan diambang gigit jari untuk mendapatkan jasa Zaniolo. Roma selalu meminta angka 50 juta euro, tetapi sekarang mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun di Italia yang akan mencapai jumlah itu, tulis laporan tersebut. Klub kaya raya Premier League Manchester City dikabarkan telah memasukkan nama bek Arsenal Kieran Tierney ke dalam daftar belanjanya musim panas 2022 ini. Manchester City kini sedang aktif merombak skuadnya. Beberapa pemain akan dibiarkan cabut dari Etihad Stadium. Manchester City kemudian langsung bergerak untuk mencari pengganti yang pas bagi Alexander Zinchenko. Dari situ muncul nama bek kiri Brighton, Marc Cucurella. Bek asal Spanyol itu jadi target utama Manchester City pada musim panas 2022 ini. Sayangnya City mendapat kendala dalam perekrutannya. Brighton jual mahal. Mereka tak mau melepas Cucurella kecuali sang bek ditebus minimal 50 juta pounds. Manchester City akhirnya mengincar bek milik Arsenal, Kieran Tierney. Kabar ini diklaim oleh The Scotsman, via Sportsmole. Laporan itu menjelaskan Tierney termasuk bek yang dikagumi oleh Josep Guardiola. Namun Manchester City disebut tak sendirian membidik bek Skotlandia tersebut. Laporan itu juga menyebut Manchester City punya target alternatif lain selain Kieran Tierney. Setidaknya ada 3 nama dalam daftar tersebut. Manchester United nampaknya akan memenangkan perburuan Christian Eriksen. Ini disebabkan pesaing Manchester United, Tottenham mundur dari perburuan sang playmaker. Eriksen saat ini berstatus sebagai free agent. Sang playmaker memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Brentford. Manchester United dan Tottenham menjadi 2 tim yang paling getol dihubungkan dengan sang pemain. Keduanya sama-sama menginginkan jasa Eriksen di musim depan. Fabrizio Romano menyebut bahwa Manchester United kini berpotensi mendapatkan jasa Eriksen. Karena Tottenham mulai jaga jarak dari sang gelandang.
Laporan Romano menyebut bahwa Eriksen berpotensi besar pindah ke Manchester United. Karena Tottenham mulai menjauh dari sang gelandang. Ini disebabkan Antonio Conte punya prioritas transfer lain di musim panas ini. Ia menginginkan bek kanan, bek tengah dan striker terlebih dahulu. Bayern Munchen resmi mendapatkan tanda tangan Sadio Mane. Pemain timnas Senegal tersebut juga membeberkan alasannya meninggalkan Liverpool dan gabung klub raksasa Bundesliga tersebut. Mane memilih pergi dari Liverpool pada musim panas 2022. Sadio Mane menekan kontrak dengan Bayern, senilai 41 juta euro setara dengan 639 miliar rupiah. Fotonya dengan seragam Bayern Munchen juga sudah tersebar, dengan ikatan kontrak hingga 2025. Kekuatan Bayern Munchen kini semakin sulit tertandingi di kompetisi Bundesliga. Hadirnya Sadio Mane membuat lini depan mereka tambah garang, meskipun ada ancaman hengkang dari Robert Lewandowski, penyerang utama musim lalu. Selain mampu bermain sebagai penyerang sayap, seperti yang ia lakoni bersama Liverpool musim lalu, Mane juga bisa bermain sebagai penyerang utama, seperti perannya bersama timnas Senegal. Catatannya bersama Liverpool musim lalu juga mentereng. Dari 51 penampilannya di semua kompetisi, Sadio Mane mencetak 23 gol dan 5 assist bersama The Reds. Seiring berhembusnya kabar Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Manchester United, muncul pula laporan bahwa Bayern Munich jadi tujuan si pesepak bola asal Portugal. Sebelumnya, media rekod di Portugal dan AS di Spanyol sama-sama memberitakan bahwa CR7 akan berusaha agar bisa angkat kaki dari Manchester United musim panas ini, saat kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi. Rekod mengklaim, Ronaldo risau, Erik ten Hag tak punya amunisi cukup untuk bisa bersaing meraih gelar-gelar juara, dan bahwa ia tak mau lagi buang waktu di klub yang tak punya potensi menambah koleksi trofinya. Di saat yang sama, AS menyebut bahwa Bayern Munich kemungkinan besar menjadi tujuan Cristiano Ronaldo jika hengkang dari Manchester United. Kemunculan nama Bayern tak lepas dari spekulasi Robert Lewandowski yang ingin pergi dari Bayern untuk gabung Barcelona. Ronaldo bisa menggantikan tempat Lewandowski sebagai ujung tombak. Selain itu, Bayern juga akan jadi pilihan realistis buat Ronaldo untuk menambah koleksi trofi mengingat dominasi Die Roten di Bundesliga. Apalagi rekam jejak Bayern juga oke di Liga Champions. Ronaldinho akan digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Ajang ini akan diikuti oleh Arema FC, Rans Nusantara FC, dan Persik Kediri. Arthur Irawan sendiri belum punya rencana apapun usai melawan Ronaldinho nanti, baik itu bertukar kostum atau meminta tanda tangan. Tujuan utama saya bagaimana bikin Ronaldinho sulit bergerak agar tak mengancam gawang Persik. Kami harus bisa mengalahkan tim yang dibela Ronaldinho. Soal tukar jersey atau foto bareng abis main, bagi saya itu hanya bonus, tegasnya. Trofeo ini akan mempertemukan 3 klub Liga 1, yakni Arema FC, Rans Nusantara FC, dan Persik Kediri. Masing-masing pertandingan akan berlangsung selama 30 menit dengan jeda istirahat selama 15 menit jelang pertandingan berikutnya. Trofeo ini akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, dan disiarkan secara langsung di Indosiar. Pada laga pertama akan dibuka dengan pertemuan Rans Nusantara FC melawan Persik Kediri. Meski terbilang klub baru, kekuatan Rans Nusantara tidak dapat diremehkan. Ada spekulasi baru mengenai masa depan Neymar. Penyerang PSG itu dilaporkan mencoba kembali ke Barcelona di musim panas ini. Neymar sudah menjadi ikon PSG sejak tahun 2017 silam. Pada saat itu ia memecahkan rekor transfer dunia saat dipinang dari Barcelona. Beberapa hari terakhir santer beredar kabar bahwa Neymar akan dijual PSG. Sang pemain dilaporkan tidak masuk dalam proyeksi PSG untuk musim 2022-2023. Dilansir El Gringuito, Neymar berpotensi kembali ke La Liga. Ia ingin memperkuat kembali Barcelona. Laporan itu mengklaim bahwa Neymar tidak bingung kemana ia akan pergi jika tidak dipertahankan PSG. Ia dilaporkan ingin kembali ke Barcelona.
Laporan yang sama mengklaim bahwa asa Neymar untuk bergabung lagi dengan Barcelona sulit jadi kenyataan. Karena Barcelona tidak punya uang untuk transfer itu. Barcelona saat ini sedang mengalami krisis finansial yang meresahkan. Bahkan El Blaugrana saat ini tidak bisa mendaftarkan pemain yang mereka rekrut secara gratisan. Barcelona diketahui memang sedang mencari penyerang baru. Namun mereka punya target transfer lain yang bakal diprioritaskan. Barcelona disebut akan fokus sepenuhnya untuk merekrut Robert Lewandowski dari Bayern Munchen di musim panas ini. Rumor Takumi Minamino meninggalkan Liverpool menjadi kenyataan. Bintang timnas Jepang itu dikonfirmasi akan bergabung dengan AS Monaco di musim panas ini. Minamino sebenarnya belum lama bergabung dengan Liverpool. Sang winger direkrut dari RB Salzburg di tahun 2020 kemarin. Namun sayang semenjak pindah ke Liverpool, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Sehingga musim lalu ia dipinjamkan ke Southampton selama 6 bulan. Kabar Minamino bergabung dengan AS Monaco ini bukan kabar buruk. Karena tim asal Monte Carlo itu mengonfirmasi transfer sang winger. Sang manajer, Philippe Clement membenarkan bahwa pihak Monaco sudah mencapai kata sepakat dengan Liverpool untuk transfer Minamino. Monaco harus membayar 15 juta euro ke Liverpool untuk jasa Minamino. Angka ini berpotensi bertambah 3 juta euro dalam bentuk add-on. Mahar ini membuat Liverpool untung nyaris 100% karena di tahun 2022 mereka merekrut Minamino dengan bayaran hanya 8,5 juta euro dari Salzburg. Transfer Minamino ini membuat sang winger merupakan pemain kedua yang meninggalkan tim utama Liverpool di musim panas ini. Sebelumnya sudah ada Sadio Mane yang terlebih dahulu memutuskan cabut ke Bayern Munchen di musim panas ini. Chelsea secara mengejutkan diklaim tengah mengintip peluang untuk membajak Cristiano Ronaldo dari Manchester United pada jendela transfer musim panas ini. Pemilik baru The Blues, Todd Boehly bahkan diklaim sudah bertemu dengan agen Ronaldo, Jorge Mendes. Meski tak secara spesifik membahas transfer Ronaldo, akan tetapi nama CR7 tetap disebut dalam pertemuan tersebut. Kubu Manchester United sendiri diklaim langsung memberi reaksi tegas. Setan Merah memastikan bahwa mereka tak memiliki rencana untuk menjual Ronaldo. Baik Manchester United maupun sang manajer anyar, Erik ten Hag sama-sama masih ingin agar Ronaldo bertahan di Old Trafford dan menjadi bagian dari tim mereka musim depan. Meski demikian, kabar ketertarikan Chelsea menggait Ronaldo tetap mendapat beragam reaksi dari fans Manchester United. Bintang Real Madrid, Gareth Bale akhirnya resmi mengumumkan bahwa dirinya akan bergabung dengan klub Major League Soccer, Los Angeles FC. Beberapa waktu lalu, Bale resmi meninggalkan Real Madrid usai kontraknya tak diperpanjang. Sempat muncul beberapa spekulasi soal klub baru Bale. Namun, kini ia akhirnya memastikan bakal melanjutkan karir di Amerika Serikat. Bale bergabung dengan Los Angeles FC secara gratis. Bintang asal Wales itu akan mendapat kontrak berdurasi 1 tahun disertai dengan opsi perpanjangan. Bakal mulai resmi berseragam Los Angeles FC setelah kontraknya bersama Real Madrid habis pada tanggal 30 Juni tahun 2022 besok. Sepanjang musim 2021-2022, kemarin Bale tercatat hanya bermain sebanyak 7 kali bagi Real Madrid di semua ajang dengan mencetak 1 gol. Gabriel Jesus bakal segera dikenalkan sebagai pemain baru Arsenal. Terkini, Jesus disebut sudah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub London tersebut. Ketertarikan Arsenal terhadap Jesus sudah dibicarakan sejak beberapa pekan lalu. Mikel Arteta memang fokus mencari striker baru musim panas ini dan Jesus dianggap sebagai kandidat utama. Situasinya pun mendukung. Manchester City merekrut 2 penyerang baru musim panas ini, Jesus tidak punya ruang jika bersikeras bertahan di Etihad Stadium. Pemburuan Jesus kali ini tidak terlalu sulit bagi Arsenal. Memang ada beberapa klub yang ikut tertarik, tapi sejak awal Arsenal berada di barisan terdepan. Jesus pun memprioritaskan Arsenal di antara klub-klub lain. Dia sudah mengenal Mikel Arteta, jadi ada alasan lebih untuk percaya pada tawaran Arsenal.
Seharusnya transfer Jesus akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Arsenal akhirnya mendapatkan striker baru mereka. Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Man City untuk transfer Jesus. Jesus tidak buruk, hanya tidak cukup tajam untuk level Man City. Dia jelas masih bisa berkembang untuk bertahun-tahun ke depan. Bagi Man City, penjualan Jesus senilai 45 juta pounds juga sangat menguntungkan untuk musim panas ini. Artinya, transfer Jesus ke Arsenal bisa jadi menguntungkan setiap pihak. Zinedine Zidane angkat bicara terkait isu yang menghubungkan Real Madrid dengan penyerang Liverpool Mohamed Salah jelang kedua tim itu bertemu di Liga Champions. Rumor berembus bahwa pemain timnas Mesir itu bisa saja memutuskan hengkang ke Santiago Bernabeu pada musim panas tahun ini. Sebelumnya, Salah pernah membicarakan masa depannya di Anfield ketika menjalani sesi wawancara dengan media Spanyol, AS pada Desember lalu. Pemain berusia 28 tahun itu tidak menutup pintu untuk memulai petualangan baru di La Liga. Saya kira, Madrid dan Barcelona adalah dua klub top. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ucapnya kala itu. Salah bergabung ke Liverpool dengan nilai 37 juta pound sterling dari AS Roma pada musim panas 2017. Sejak itu, Salah telah mencetak 120 gol dalam 193 pertandingan bagi The Reds, membantu klub meraih trofi Liga Premier Inggris dan Liga Champions dalam 2 musim terakhir. Kontrak Salah sendiri bersama Liverpool baru habis pada 2023, yang artinya ia masih bisa bermain Liga Premier Inggris. Namun, Madrid bisa mendapatkan jasa Salah bila mereka mau mengeluarkan 100 juta pound sterling, sekitar 2,01 triliun rupiah. Raksasa Premier Liga, Manchester United bisa jadi akan menggait Neymar dari PSG seandainya bintang mereka, Cristiano Ronaldo jadi hengkang pada musim panas 2022 ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Ronaldo diklaim tengah mempertimbangkan untuk hengkang karena khawatir dengan lambatnya pergerakan Manchester United di jendela transfer. Hingga kini setan merah memang belum merekrut pemain sama sekali. PSG pun kabarnya membuka peluang untuk menjual Neymar pada musim panas ini. Sayang, banderol mahal dan gaji tinggi membuat sangat sedikit klub yang bisa merekrut Neymar. Di sisi lain, Neymar yang sudah telanjur kesal dengan PSG pun kabarnya siap untuk meninggalkan ibu kota Prancis dan berkarir di klub baru. Meski bursa transfer musim panas masih lama, hingga kini belum ada pembicaraan di kubu Manchester United terkait kemungkinan menjual Ronaldo. Baik Manchester United maupun sang manajer anyar, Erik ten Hag sama-sama masih ingin agar Ronaldo bertahan di Old Trafford dan menjadi bagian dari tim mereka musim depan.